Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 22 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat 1 Korintus yang pertama. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati hidup kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan mendorong kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Engkau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menuntun kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal yang pertama ini, saya akan membacakan di ayat keempat sampai yang ke-9 menjadi bahan perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dengan ucapan syukur itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tema gereja kita juga diambil dari Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dalam relasi dengan sesama, kita lebih mudah mengingat kelemahan daripada kebaikan. Tidak demikian juga dengan Rasul Paulus. Persoalan jemaat di Korintus tidak membuatnya berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingat umat Tuhan di Korintus serta menaikkan ucapan syukur atas umat Tuhan di sana. Ada 3 hal yang menjadi dasar ucapan syukur dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan Allah. Inilah sumber kekayaan dari jemaat di Korintus. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Tuhan Allah mereka. Demikian juga yang kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus. Itu yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur. Karena memang Kristen adalah saksi Kristus. Kristen dipanggil dan diberi kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi, dan orang Kristen di Korintus telah melaksanakan itu, sehingga itulah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur atasnya. Dan yang ketiga, Tuhan Allah yang melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sampai hari ini ada di tengah segala kelemahan dan dosa yang kita masih perbuat, kita belajar bahwa Tuhan itu setia, Dia tetap mengampuni kita,
terlebih ketika kita datang mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Tuhan Allah itu setia pada janjinya. Tuhan Allah itu setia membimbing kita dengan penuh kesabaran dan menantikan pertobatan kita. Jadi itulah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur. Baik kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang Korintus, demikian juga orang Korintus yang hidupnya menjadi saksi, dan juga mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan setia pada janjinya dan penyertaannya sungguh nyata dialami kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus menguraikan kekayaan karunia yang ada pada gereja di Korintus. Sebagai jemaat, iman mereka sudah semakin teguh. Mereka juga memberikan kesaksian. Anugerah dan karunia ini hadir lewat perkataan dan juga pengetahuan yang terus Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan orang percaya. Bagi Rasul Paulus, kebenaran Injil, selain itu kekuatan Allah, kebenaran Injil akan menggugah. Ia bukan hanya membangun semangat, tetapi juga menyelaraskan karakter seturut dengan teladan Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, termasuk di Korintus, dan kita yang membaca surat Korintus pada hari ini, mengingatkan tentang keistimewaan yang telah mereka terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Allah setia, demikianlah seharusnya jemaat, baik di Korintus maupun jemaat Tuhan sekarang ini, setia untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan, setia untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun umatnya berada. Mereka harus terus bertumbuh dalam pengenalan dan iman kepada Kristus melalui ketaatan akan firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam Kristus harus dimulai dengan pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Tuhan, dan kita wajib mengenal siapa Tuhan serta pemimpin kehidupan kita. Tanpa pemahaman ini, maka pelayanan hanya sebatas kesibukan belaka. Pelayanan seperti itu tidak akan menarik manusia kepada Kristus. Pelayanan dan iman terkait secara erat, dan pertumbuhan iman yang benar akan mengarahkan dan menuntun pelayan untuk memuliakan Kristus. Dan inilah dasar yang sejati dari hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan, kiranya kita diberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan kita, dan di hadapan Tuhan kita juga senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat, rahmat, dan penyertaan yang sungguh nyata kita alami dari hari ke hari. Dan melalui ucapan syukur ini kita senantiasa menyadari akan diri kita sekalian yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, sehingga dimanapun kita berada, sungguh-sungguh apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan berdasarkan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kita katakan dan lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang melihat kasih setia Tuhan dan janji Tuhan yang sungguh nyata, sehingga yang keluar dari mulut kami dan kehidupan kami adalah ucapan syukur untuk setiap rahmat dan berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya, menggenapinya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.